Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat mengapa umat Katolik begitu menghormati dan mencintai Bunda Maria. Para sahabatku terkasih, hal ini sangat penting dan perlu karena kita lihat dalam kehidupan sehari-hari sering dari luar gereja Katolik orang merongrong iman gereja Katolik kemudian menuduh orang Katolik itu menyembah patung dan lain sebagainya. Maka sesi ini saya mengajak kita untuk melihat hal ini supaya iman kita semakin dikuatkan dan kecintaan kepada Bunda Maria itu tetap kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang beriman Katolik. Para sahabatku terkasih, ketika orang tua kita masih hidup, maka anak-anak itu sering berkumpul di rumah walaupun di tengah kesibukan-kesibukan kita. Jadi kita lihat ini adalah hal yang sangat manusiawi dan ini kita temukan dalam realitas kehidupan kita. Bahwa ketika orang tua kita itu masih hidup, orang tua kita itu masih ada, maka kita sebagai anaknya yang menyebar, yang tinggal di berbagai wilayah, di kota, di pulau-pulau yang lain, ketika mereka masih hidup dan menjelang perayaan-perayaan atau hari raya tertentu, kita anak-anaknya pasti akan datang berkumpul di rumah. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah fenomena, sebuah kenyataan, sebuah fakta yang dialami dan dihidupi oleh semua orang tanpa kecuali. Entah itu agama manapun itu. Yang jelas bahwa ketika orang tua masih hidup, kerinduan kita akan pulang kampung halaman itu masih sangat kuat. Nah, ini bisa kita lihat dengan jelas ketika ada orang tua yang meninggal, lalu datanglah orang-orang yang melayat mengunjungi kita di rumah itu, lalu berbagai macam nasihat disampaikan kepada kita. Ada yang mengatakan demikian, sekarang orang tua kalian tinggal satu lagi. Sebelumnya dua-duanya masih ada. Saat ini satunya sudah pergi, tinggal satu lagi. Semoga kalian tetap punya kerinduan untuk kembali berkumpul di rumah ini. Nah, kemudian misalnya ada fenomena yang lain lagi, misalnya ketika orang tua dua-duanya itu sudah pergi, sudah meninggalkan kita. Lalu datanglah orang-orang, keluarga, masyarakat, tetangga, handai taulan yang ada di sekitar kita, hadir di rumah kita, kemudian mereka berkata demikian. Saat ini kedua orang tua kalian tidak ada lagi. Maka kami berharap kalian tetap bersatu seperti yang dulu-dulu sudah kalian lakukan. Apalagi di situ siapa anak yang paling besar, anak yang paling tua, selalu dititipkan pesan oleh keluarga-keluarga yang datang. Bahwa kamu saat ini menjadi bapak, menjadi ibu bagi adik-adikmu. Inilah selalu pesan yang datang dari masyarakat sekitar ketika kita sebagai keluarga mengalami kehilangan orang tua. Saya sering juga mendengar cerita dari para sahabat saya, ada yang mengatakan, sekarang tinggal bapak kami, sekarang tinggal ibu kami. Ya kami berusaha supaya pulang kampung, supaya kami tetap melihat ibu kami senyum dan mendoakan kami. Lalu ada juga sahabat saya yang menceritakan pengalamannya. Saat ini orang tua kami dua-duanya tidak ada lagi. Kemudian rumah kami di kampung pun sudah dijual. Lalu sekarang ini ketika kami mau pulang ke kampung, kami
kami jadi bingung. Maka solusinya adalah kami saling menghubungi di antara kami, para saudara yang ada di dalam keluarga itu, rumah siapa tahun ini kami kumpul untuk tahun ini. Lalu tahun depan rumah yang satu lagi akan kami datangi, kami akan berkumpul di sana. Jadi tidak lagi berkumpul di rumah orang tua. Para sahabatku terkasih, fenomena ini atau situasi ini memang cukup menyedihkan kita. Dan ini adalah realitas yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini tanpa dipungkiri, tanpa kita sangkal bahwa ini adalah fakta yang kita temukan. Bahwa orang tua itu memang punya peran yang sangat penting. Selain mereka melahirkan, membesarkan kita, peran mereka juga mempertemukan dan mempersatukan kita, anak-anak mereka. Jadi ini hal yang tidak disangkal dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Nah, lain lagi dari itu, ada juga anak yang memang sama sekali tidak mau peduli atau tidak menghiraukan orang tuanya. Mau apapun yang terjadi dengan orang tuanya, masa bodoh. Inilah anak yang sering diistilahkan dengan anak durhaka. Anak yang tidak atau sama sekali tidak lagi ingat akan orang tuanya yang pernah mengandung dia, mamanya mengandung dia, membesarkan dia, sampai dia menjadi seorang yang sukses, orang yang hebat. Tapi apa yang terjadi? Orang tuanya, bapaknya, mamanya sendiri tidak dia ingat lagi. Bahkan ada seorang ibu baru-baru ini menceritakan pengalamannya kepada saya, bahwa anak perempuannya sekarang sudah merantau di tempat yang jauh, di pulau yang jauh di sana. Saat ini sama sekali tidak komunikasi apapun, dan komunikasi yang tidak dibangun lagi ini sudah berlangsung, sudah berjalan sekian tahun lamanya. Sementara anaknya itu sering komunikasi dengan keluarga yang lain. Lalu ibu ini menceritakan pengalamannya ini sambil meneteskan air matanya di depan saya. Dan saya juga terharu, saya juga ikut meneteskan air mata saya. Karena saya juga membayangkan bahwa saya juga adalah seorang perantau. Ibu saya begitu jauh, ada di Flores Timur sana ibu saya. Saya juga ingat akan situasi ini. Akhirnya saya juga ikut meneteskan air mata. Para sahabatku terkasih, inilah fenomena, inilah kenyataan, inilah realitas kehidupan kita. Bahwa tanpa kita pungkiri, tanpa dibohongi atau ditutup-tutupi, bahwa orang tua itu punya peran yang begitu luar biasa bagi kita, anak-anak mereka. Kehadiran, keberadaan orang tua itu menjadi daya tarik bagi kita, sehingga kita mau merantau dimanapun itu, jauhnya tempat itu, kita pasti selalu punya kerinduan untuk kembali berkumpul bersama-sama dengan mereka. Para sahabatku terkasih, inilah sekali lagi realitas kehidupan kita. Jadi kalau anak yang sama sekali tidak peduli dengan orang tuanya, maka kita ketahui juga bahwa anak itu pasti tidak akan bahagia hidupnya. Yakinlah ini. Dan ini sudah sering terjadi, kisah-kisah begitu banyak yang terjadi. Orang atau anak yang begitu menghormati orang tuanya, maka anak tersebut pasti akan selalu diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Dia menghormati dan mencintai orang tuanya. Sementara kalau seorang anak yang sama sekali tidak peduli, tidak menghiraukan orang tuanya, bahkan menjelek-jelekkan orang tuanya, bahwa orang tuanya itu tidak punya andil dalam membesarkan, mengkuliahkan, menyekolahkan dia, menghina orang tuanya, maka anak yang tidak tahu diri ini, yakinlah dalam kehidupannya itu pasti tidak akan pernah diberkati Tuhan. Dan kehidupannya itu pasti akan banyak sekali mengalami kesulitan dan kesulitan. Bahkan kalau dia punya anak-anak, anak-anak di dalam rumah itu pun pasti akan tercerai-berai. Karena apa? Orang tuanya sendiri sudah menunjukkan sebuah sikap yang tidak menghormati orang tuanya atau mencintai orang tuanya. Para sahabatku terkasih, kita kemudian lihat hal berikut.
Dalam realitas kehidupan kita, seperti yang saya katakan di hantaran tadi, bahwa di luar gereja Katolik, begitu banyak orang yang sirik terhadap gereja Katolik. Kemudian mengatakan bahwa orang Katolik itu menyembah patung, terlalu mengagung-agungkan Bunda Maria, dan lain sebagainya. Jadi terkait dengan umat Katolik yang begitu menghormati, mencintai Bunda Maria, rupanya banyak orang di luar sana yang merasa sirik, akhirnya mulai membuat tuduhan yang macam-macam terhadap gereja Katolik. Nah, tapi tidak apa-apa para sahabatku terkasih umat beriman Katolik dimanapun berada. Seandainya di luar sana ada orang yang menghina Bunda Maria, kemudian menuduh umat Katolik yang macam-macam, bahwa umat Katolik itu menyembah patung, memperlakukan Bunda Maria bagaikan dewa, tidak jadi masalah. Hal yang patut kita banggakan adalah dengan mereka mengatakan hal ini, berarti mereka sudah belajar sedikit tentang iman gereja Katolik. Saya bersyukur, saya bangga dengan itu. Bahwa ketika ada orang yang ikut nimbrung, bicarakan menjelek-jelekan Bunda Maria, menjelekkan umat Katolik, menyembah patung, menghormati Maria, menyembah Bunda Maria, bahwa Bunda Maria itu juga adalah seorang manusia, kenapa disembah-sembah? Nah, kalau ada orang di luar sana yang mengatakan hal itu, bersyukurlah. Karena apa? Dia ikut melihat iman gereja Katolik. Patut kita berbangga. Saya sendiri tidak pernah mau mencampuri, apalagi mau melihat iman agama lain, karena kita hanya butuh toleransi dalam kehidupan kita. Tapi mereka sampai sedalam sejauh itu, maka kita selaku umat beriman Katolik harus bersyukur bahwa mereka yang di luar Katolik bisa melihat, mempelajari tentang iman gereja Katolik. Maka bersyukurlah, walaupun ujung-ujungnya ada nada negatif yang disampaikan kepada orang-orang Katolik. Para sahabatku terkasih, sekali lagi, omongan tuduhan yang datang dari luar terhadap gereja Katolik atau terhadap umat Katolik, karena kita lihat di sana bahwa gereja Katolik atau umat Katolik memberikan penghormatan dan rasa cinta yang begitu dalam, begitu besar terhadap figur Bunda Maria. Para sahabatku terkasih, sekarang kita sampai pada bagian pertanyaan, mengapa umat Katolik sangat mencintai dan menghormati Bunda Maria? Supaya kita selaku umat beriman Katolik itu, iman kita, cinta kita terhadap Bunda Maria itu semakin mendalam. Walaupun di luar sana begitu banyak orang yang ngomongnya macam-macam. Nah, kita lihat ada 3 alasan mengapa umat beriman Katolik begitu menghormati, mengagumi, membanggakan figur Bunda Maria. Alasan pertama, kita lihat dari sudut pandang Allah Bapa. Kita lihat dari sudut pandang Allah Bapa. Allah sendiri yang terlebih dahulu menghormati Maria. Allah menghormati Maria letaknya di mana? Yakni mengutus malaikat Gabriel memberikan salam kepadanya, kemudian menyampaikan pesan Allah bahwa Bunda Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Para sahabatku terkasih, Allah Bapa saja sekali lagi begitu menghormati Maria. Allah Bapa sendiri menghormati Bunda Maria, apalagi kita manusia. Allah Bapa saja menghormati Bunda Maria. Bisa saja kalau tadi Allah itu berpikir bahwa Bunda Maria itu adalah ciptaannya, ya bisa saja secara diam-diam membuat Bunda Maria itu mengandung. Apa salahnya? Tapi Allah itu menghormati Bunda Maria. Maka cara menghormatinya adalah Allah yang menghendaki Maria mengandung putranya itu, dia menyampaikan pesan melalui malaikat Gabriel. Dia menyampaikan pesan. Ini adalah tanda Allah Bapa itu menghormati figur Bunda Maria. Jadi kalau Allah Bapa saja menghormati Bunda Maria, kenapa rupanya orang-orang Katolik itu tidak menghormati Bunda Maria? Kita sebagai manusia, hebatnya kita siapa di hadapan Tuhan?
Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Allah saja, Allah Bapa saja menghormati Bunda Maria. Apalagi kita umat manusia. Maka wajar sekali umat beriman Katolik begitu menghormati, meneladani, dan mencintai figur Bunda Maria. Itu yang pertama tentang Allah Bapa. Sekarang kita lihat tentang Allah Putra. Karena Kristus sendiri menunjukkan bahwa ia menghormati Bunda Maria dengan hidup dalam asuhan ibunya. Ini kita temukan dalam Injil Lukas bab 2 ayat 51 sampai dengan ayat 52. Selanjutnya, melakukan mujizat di Kana atas permintaan ibunya. Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita ingat dalam pesta perkawinan di Kana pada saat itu adalah tuan pesta, tuan rumah mengalami kehabisan anggur. Lalu Bunda Maria melihat kecemasan, kekhawatiran yang dialami oleh tuan pesta. Lalu Bunda Maria membisikkan situasi ini kepada Yesus. Anakku, kamu harus melakukan sesuatu untuk menolong keluarga ini. Kamu harus melakukan sesuatu supaya keluarga ini tidak malu. Pesta masih berlangsung, anggur mereka sudah habis. Yesus mendengarkan apa kata ibunya. Dia menghormati wanita itu. Dia menghormati ibunya. Dia adalah seorang Allah. Dia menghormati ibunya. Dengan menghormati ibunya ini, konsekuensi selanjutnya adalah Yesus mengubah air menjadi anggur. Bayangkan ini para sahabatku terkasih. Tadi Allah Bapa menghormati Maria dengan mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan pesan kepada Maria. Sekarang Allah Putra, Yesus sendiri, dia menghormati ibunya dengan mendengarkan apa kata ibunya. Ini luar biasa para sahabatku terkasih. Kemudian hal berikut yang terjadi pada Allah Putra. Ia memuji Bunda Maria sebagai seorang yang senantiasa mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Injil Lukas bab 8 ayat 21. Kemudian hal berikut, hal penting yang terjadi atau berhubungan dengan Allah Putra adalah sebelum wafatnya, ini momen yang luar biasa para sahabatku terkasih. Sebelum wafatnya, Kristus sendiri memberikan ibunya kepada kita dan kita kepada ibunya. Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Nah, di sini kita lihat ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya berada di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Nah, para sahabatku terkasih, momen istimewa ini Yesus menyerahkan Bunda Maria menjadi bunda kita, dan Yesus juga menyerahkan kita ke dalam tangan Bunda Maria untuk menjadi anak-anak bundanya sendiri. Itu dua alasan pertama. Kemudian alasan yang ketiga, umat Katolik menghormati Bunda Maria karena dialah yang telah dengan sempurna mengikuti kehendak Allah dan senantiasa setia dalam persatuan yang erat dengan Kristus sepanjang hidupnya, sehingga ia dapat menerima mahkota abadi dalam kerajaan surga. Kitab Wahyu bab 2 ayat 10. Bunda Maria adalah teladan bagi kita umat beriman. Inilah kira-kira 3 alasan para sahabatku terkasih mengapa orang Katolik itu begitu menghormati, mengagumi, dan mencintai figur Bunda Maria. Nah, sekarang kita lihat konsekuensinya. Tadi di hantaran sudah sempat saya singgung, seorang anak yang begitu mencintai, menghormati orang tuanya, maka dia akan selalu diberkati oleh Tuhan karena dia mencintai orang tua yang telah melahirkan dan membesarkannya. Sebaliknya, anak yang tidak menghiraukan atau tidak mempedulikan orang tuanya, maka anak ini dalam hidupnya
tidak mendapat berkat. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan kebaikan Tuhan melalui kedua orang tuanya, alias anak durhaka. Maka anak durhaka ini, para sahabatku terkasih, dimanapun berada, orang-orang seperti ini tidak akan pernah bahagia dalam hidup. Karena dia mengkhianati orang tua yang telah melahirkan dan membesarkannya. Nah, sekarang kita lihat konsekuensinya. Pertama, orang Katolik karena menghormati dan mencintai Bunda Maria, maka Gereja Katolik itu utuh dan tidak terbagi-bagi atau tidak terceraikan atau tidak tercerai-berai. Karena Gereja Katolik menghormati, menerima, mengagumi, mencintai Bunda Maria, maka kita lihat Gereja Katolik itu begitu utuh, kemudian tidak terbagi-bagi, tidak muncul dengan aliran, dengan sekte yang lain-lain dan lain sebagainya. Itu tidak pernah kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gereja Katolik tetap utuh. Maka dalam konten sebelumnya saya katakan, mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia, ajaran Gereja Katolik itu, iman Gereja Katolik itu tetap satu dan sama. Kenapa? Karena Bunda Maria selalu mendoakan gereja yang kita di dalamnya untuk kita hidupi dan kita imani. Kemudian hal yang kedua, dalam sejarah gereja, sudah sekian kali Bunda Maria hadir, menampakkan diri dan menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umat manusia. Inilah contoh kenapa hal ini bisa terjadi, karena Gereja Katolik begitu menerima, menghormati, dan mencintai Bunda Maria. Maka di sini seperti kita lihat tadi, Yesus menyerahkan kita ke dalam tangan Bunda Maria, kemudian Yesus menyerahkan Bunda Maria juga kepada kita sebagai ibu kita. Maka Ibu Maria selalu hadir mendoakan gereja. Maka Gereja Katolik selalu utuh dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Maka kita lihat sekali lagi, mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia, iman Gereja Katolik itu tetap utuh, satu dan sama. Kemudian hal yang kedua, bagi mereka yang tidak menghormati atau menolak untuk menghormati Bunda Maria, maka yang terjadi adalah mereka ini terpecah-pecahkan, tercerai-berai, bahkan terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok yang begitu banyak. Inilah hal luar biasa para sahabatku terkasih, ketika Gereja Katolik begitu menerima, menghormati, mengagumi, dan mencintai Bunda Maria. Kiranya ulasan ini semakin mendorong kita, membuat kita semakin menghormati, mencintai Bunda Maria dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkati.